Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah faksiru alayya min salati fihi fa inna salatakum mu'radatun alayya. Qala rajulun, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alayka wa qad aramta? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya atau kama qala. Hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Kata Aus bin Aus, seingat saya Rasul pernah berkata, sesungguhnya hari-hari yang paling utama, paling afdal itu, atau di antara hari yang paling utama itu adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah oleh kalian membaca sholawat kepadaku. Rasulullah SAW. Hari Jumat adalah hari yang paling utama. Rasul suruh kita, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jumat. Karena sholawat yang dibacakan pada hari Jumat itu dibentangkan di hadapanku oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau diperlihatkan kepadaku. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sholat itu dibentangkan di hadapanmu sementara engkau telah berkalang tanah, ya, sudah menjadi tanah? Apa kata Rasulullah? Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan kepada bumi untuk merusak jasad para nabi. Hadis sahih. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran banyak, Pak. Ya. Satu, tentang hikmah hari Jumat. Yang kedua, tentang sholawat. Yang ketiga, tentang keyakinan bahwa jasad para anbiya itu memang tidak bisa dirusak oleh tanah, tuh, Pak. Maksudnya dalam keadaan utuh. Ya. Saya akan ambil tentang bab sholawat. Ya. Karena berkaitan dengan bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal. Kita baru masuki tanggal 2 atau tanggal 3 hari ini. Bulan Rabiul Awal. Sebenarnya bulan Rabiul Awal itu bulan yang tidak istimewa, Pak. Dia bukan bulan istimewa, bulan Maulid itu, ya. Yang istimewa itu bulan Ramadan dalam Islam nih, yang dikuatkan ayat Quran dan hadis nasnya cukup. Kemudian bulan haram, bulan haram yang 4 tuh. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Bulan Sya'ban satu lagi itu, ya. Itu bulan-bulan istimewa, Pak. Bulan Rabiul Awal dia bukan bulan istimewa. Dia istimewa karena di dalamnya ada seorang yang dilahirkan pada bulan itu. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Maka bulan ini jadi istimewa, Pak, karena kelahiran Nabi Muhammad di bulan itu. Rabi itu maknanya adalah musim semi, Pak. Ya. Jadi Nabi Muhammad ini dilahirkan pada musim semi. Ya. Apa musim semi? Musim semi itu musim setelah musim dingin tuh. Maka musim semi itu tumbuh kembali segala macam tanaman, biji-bijian itu tumbuh semua, ya. Bergeliat, kehidupan masyarakat juga bergeliat kembali itu di musim semi. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada waktu musim semi dan hari Senin. Ya.
Hari Senin itu maknanya adalah apa? Khalaqul, kata Rasul bilang dalam hadis lain, khalaqus syajara yaumal isnin. Diciptakannya tanaman itu Pak. Tanaman ini, buah-buahan, pohon-pohon itu adalah hari Senin. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan tepat berbarengan dengan hari diciptakannya pohon-pohon, tanam-tanaman itu. Sehingga para ulama mengambil pelajaran dari kelahiran harinya dan bulannya ini, bahwa Nabi Muhammad itu istimewa sebagai seseorang yang mendatangkan rahmat bagi seluruh semesta alam. Ya. Dalam ayat lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Istimewa Pak. Kemudian Rasul juga memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat tuh Pak. Ya. Karena kata Abu Hurairah dalam hadis yang lain, barang siapa yang bersolawat kepadaku, ya, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Makna solawat Allah ini adalah doa rahmat kalau kepada kita, ya. Dan jika kita bersolawat kepada Nabi Muhammad 10 kali, Allah bersolawat kepada kita 100 kali Pak. Ya. Kalau kita bisa bersolawat 100 kali sehari itu, Allah akan mencatat diri kita ini seorang yang dijauhkan dari sifat munafik dan dijauhkan dari azab neraka. Bahkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga itu Pak. Besar. Lalu apa bentuk salat Allah kepada kita tuh? Kata Rasulullah, kalau Allah bersalat kepada kita, itu maknanya Allah memberikan rahmat kepada kita. Kalau kita sekali bersolat, Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Yang kedua, memberikan ampunan atas kesalahan kita 10 macam dosa. Yang ketiga, Allah akan mengangkat kita, derajat kita pada 10 tingkat. Besar. Itu kalau kita bersolat 1 kali. Dan tidak ada ibadah, ya, yang langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu Pak. Bahkan Allah melakukan praktik itu sendiri. Salat, Allah suruh kita salat, aqimis shalah, tapi Allah tidak salat. Ya. Berpuasalah kalian, Allah tidak berpuasa. Tapi solawat, Allah suruh kita bersolawat, Allah dan malaikat juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersolawat kepada Nabi Muhammad dan para malaikat juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu, wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad tuh. Aku saja nih Allah nih bersolawat kepada dia. Kenapa kepentingannya coba Allah tuh bersolawat kepada Nabi Muhammad? Apa urusannya malaikat bersolawat kepada Nabi Muhammad? Mereka orang-orang makhluk Allah yang sudah terjaga, apalagi Allah Subhanahu wa taala sebagai penciptanya. Tapi dia memberikan petunjuk, contoh kepada kita agar kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, hampir semua fikih itu Pak mengatur ibadah itu mesti ada solawat. Dalam solat, ya, ada solawat. Banyak solat itu disisipkan pada setiap ibadah. Bolehkah kita menambah lagi? Boleh. Ya, kita tambah solat itu. Bentuknya macam-macam solat itu. Ada apa solat dustur, ya, solat tashkil. Ada lagi maulid diba, barzanji itu, ya, simtu burar, itu semua bentuk-bentuk salawat. Apa yang bapak tentang salawat? Boleh disenandungkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salah satu contoh, ada banyak bentuk salawat. Apa tujuannya? Apa? Pertama, mengimani
Karena kita memang dituntut untuk beriman kepada Rasulullah, dimasukkan ke dalam rukun iman. Yang kedua, mencintainya tuh. Bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tentu dalam bentuk sholawat, ya. Menghormatinya, ya. Meneladaninya, memuliakannya, mengagungkannya tuh, Pak. Itu semua bimbingan Rasul kepada kita agar kita bisa memberikan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah kemudian ada imbalan? Iya. Ya. Tadi sudah dijelaskan begitu besarnya imbalan yang akan Allah berikan kepada mereka yang bersalawat. Bahkan dalam hadis lain kata Imam Ali, barang siapa yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW itu Nabi Muhammad, ya, ruddullah alayya ruhi. Kalau kita mengucapkan salam itu, Pak, kepada Nabi Muhammad itu, sekalipun jauh makamnya di sana, apalagi kita datang ke sana, kita ucapkan salam itu, Allah akan kembalikan tuh nyawanya, ruhnya tuh kepada Nabi Muhammad untuk apa? Untuk menjawab salam kita tuh, Pak. Artinya kalau kita mengucapkan salam, Nabi Muhammad yang menjawab langsung salam kita tuh. Kok bisa begitu? Ya, begitu keterangan Rasulullah SAW. Ya, memang secara logika gimana caranya? Nggak usah kita pikirkan, terlalu berat memikirkan itu. Kembali lagi. Jadi perbanyaklah sholawat, Pak. Ya. Nih di bulan Maulid ini, kita alhamdulillah, Pak, kita tinggal di Nusantara nih, Pak, ya, yang dibangun oleh para ulama-ulama Islam, ya, yang hebat-hebat. Mereka tetapkan tuh, ya, tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari libur, ya. Untuk apa? Mengingatkan umat Islam sebagai mayoritas penduduk negeri ini agar ingat tuh kelahiran Nabi itu. Ya. Kita beruntung, Pak, diingatkan oleh ulama-ulama dulu tuh. Dan pemerintah pun sekarang tetap menjaga itu semua dalam rangka agar kita selalu ingat kepada Nabi Muhammad. Kalau tidak ada itu lupa, Pak. Lupa tentang Nabi Muhammad itu, ya. Banyak negara yang tidak mencantumkan tanggal kelahiran sebagai hari libur itu sebagai bentuk penghormatan. Lupa mereka, Pak. Ya, lupa. Jangankan hari lahir Nabi Muhammad, kalian kita sendiri aja kadang-kadang lupa. Coba tanya, kapan istri kita lahir? Kapan anak kita lahir itu? Kita lupa, nggak tahu. Sekalipun mungkin diperingati ulang tahun cucu kita, anak kita tuh, ya, ulang tahun anak kita. Wah, bahkan kita pun ulang tahun sering lupa, Pak. Ya. Lah, karena itulah maka para ulama menetapkan tanggal 12 Rabiul Awal itu sebagai hari libur nasional, ya, untuk mengingatkan kita agar kita ingat dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu perbanyaklah tuh, Pak, ya, baca sholawat nih. Kalau misalnya idealnya si Bapak baca 100 kali per hari itu, ya, 100 kali, ya, seperti janji Rasulullah SAW, kita akan jauhkan dari sifat nifaq, dijauhkan dari sifat siksa neraka, bahkan ditetapkan sebagai ahli surga. Bahkan hadis lain kata Rasulullah, Allah akan berikan 100 kebaikan kalau kita bisa bersolat kepada beliau 100 kali dalam satu hari. 70 kebaikan Allah berikan di akhirat dan 30 kebaikan Allah berikan di dunia. Kenapa kita nggak raih ini semua, Pak? Ya, ini momen baik. Besok hari Jumat perbanyaklah sholat. Mulai yang kecil mungkin gak sampai 100, ya, 10 sajalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad, kalau pakai sidina boleh. Atau mau lebih jauh lagi, ya, penghormatan dalam bentuk perayaan boleh, silakan. Ya. Oh, saya nggak suka karena nggak ada contohnya, ya, nggak ada perintahnya, nggak apa-apa juga. Saya mau melaksanakan karena nggak ada larangannya, boleh juga, gitu ya. Jadi keleluasaan diberikan kepada umat Islam untuk bagaimana mewujudkan penghormatan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mulai dari diri kita belajar bersolat kepada Nabi Muhammad dengan berbagai macam bentuk salawat itu. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan bagi kita yang kita diberi kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Billahi bisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.